Mungkin ini pertama kalinya aku nge-review perumahan yang punya danau seluas ini dan lokasinya itu ada di Bandung. Yes, proyek ini adalah proyek Podomoro Park Bandung yang memiliki luasan total 130 hektar dan mempunyai 5 elemen penting di dalamnya. Danau, view gunung yang ada di sana, pepohonan yang rindang, 50% yang dijadikan landscape, dan juga yang kelima, udara yang sejuk banget. Nah, teman-teman, hari ini kita akan review sebuah rumah yang paling mewah yang ada di sini, yang pemandangannya langsung full danau, yang pastinya bakal keren banget. So, teman-teman, ikutin videonya sampai habis karena ini akan menjadi perjalanan Bapak Ibu untuk memiliki hunian yang paling presisius di Indonesia. Let's go. Nah, kapan lagi kalian bisa punya rumah yang sebelahnya itu langsung danau? Nah, teman-teman, sebenarnya kalau cari investasi, itu cari yang tidak dipunyain oleh produk-produk lain. Seperti di pinggir danau ini, kalau kalian lihat dari developer lain pun, belum tentu mereka punya ada danaunya seperti ini. Jadi, artinya ketika kalian invest, itu kalian sudah beda dibandingkan dengan yang lain. Dan biasanya harga paling tinggi kenaikannya, orang-orang yang membeli unit-unitnya yang di pinggir danau seperti ini. Dari danau sampai ke rumah, itu bisa jalan kaki. Jadi teman-teman kalau mau healing sama anak-anak, kalian kalau udah selesai, kalian bisa masuk ke dalam rumahnya lagi. Let's go. Nah, sekarang kita udah sampai di klasternya Brahmapuri. Ini adalah salah satu klaster yang paling mewah yang dipunyai Podomoro Park Bandung. Kalian bisa lihat sendiri, dari row jalannya itu sudah kurang lebih sekitar 7 meter. Dan yang aku suka dan yang akan aku review itu adalah tipe Sagara yang luasnya itu 9x22. Nah, rumah ini memakai desain Art Deco. Nah, yang sebenarnya ini tuh terkenal di tahun 1920-an. Jadi pada waktu itu OKL zaman dulu itu di Prancis, di Inggris itu mempopulerkan desain yang seperti ini, di mana banyak lengkungannya. Ini menjadi simbol bahwa mereka itu adalah orang-orang kaya. Makanya ini cocok banget buat rumah yang sering disebut rumah sultannya Bandung. Dan yang aku suka di sini, teman-teman, itu sudah bisa parkir untuk 3 mobil dan sudah ada carportnya juga. Kalian nggak perlu kehujanan, mobilnya itu kalian bisa aman dan ada skylight di atasnya. Di sini, teman-teman, kalau kalian perhatikan di rumah-rumah yang lain, biasa skylight itu full kaca. Kalau full kaca, yang terjadi biasa mobilnya itu sering kepanasan dan kalian juga masuk ke dalam rumah itu panas. Tapi di sini sebagiannya itu tidak kaca, baru beberapa partnya aja yang diberi kaca. Jadi masih dapat terangnya, tapi tetap tidak panas. Di sini juga sudah ada taman yang tidak ada sekat antara rumah satu dengan rumah yang lainnya, jadi kerasa lebih longgar, lebih luas. Ditambah satu lagi, sudah ada private garage yang bisa masuk di dalamnya itu. Nah, di sini kalian bisa simpan 1 mobil lagi. Menariknya, Bapak Ibu, bagian fasad atau bagian depannya ini sudah ada granit yang menurutku ini kesannya kelihatan kayak marmer. Kesannya tuh mewah dan mahal. Nah, sekarang kita sudah sampai di dalam unitnya. Yang aku suka ya, kalau sudah tipe dari fasadnya itu kesannya OKL banget, interior di dalamnya itu bener-bener kayak orang kaya lama banget. Jadi kalau teman-teman ngelihat sebenarnya apa sih desain old money? Desain old money itu kiblatnya selalu dari Europe, di mana orang-orang dulu yang punya uang banyak tuh kan selalu dari Europe, dan mereka itu bikin bangunan-bangunannya biasa tampaknya tuh yang Art Deco tersebut, dan interior di dalamnya biasa menggunakan kayu-kayu yang warnanya tuh cukup gelap seperti ini, tapi tidak terlalu gelap. Nah, gelapnya pas. Ini adalah warna-warna yang itu. Di bagian depan kita akan lihat ada nakas yang besar seperti ini untuk taruh-taruh kalian barang-barang. Dan di bagian kanannya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada cermin yang sangat besar untuk menambah kesan luas di dalam ruangan ini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat juga di depan sudah langsung disambut dengan living room. Living roomnya juga cukup luas ya, Bapak Ibu. Ini bisa dipakai sekitar 3-4 orang buat teman-teman mau nonton, itu juga bisa. Yang dimana belakangnya itu sudah langsung taman yang menghadapnya danau tadi. Jadi ini menurutku rumah yang kesannya mewahnya dapat banget. Bagian depan dapat, old money-nya dapat, belakangnya punya danau sendiri. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ada sofa, ada meja, dan juga aku suka banget sama warna-warna yang kayak gini. Kesannya itu kelihatan kayak kita tuh kaya raya banget ya, ditambah ada TV yang sebesar ini. Terus backdropnya juga menurutku cakep banget ya, Bapak Ibu ya. Ada lapisan-lapisan border yang pakai warna kayu seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan lihat di sini sudah ada vitras sama gorden yang cukup panjang dari atas sampai bawah. Jadi kesan mewahnya, kesan elegannya itu dapat banget ya.
Bapak Ibu lihat sendiri, pencahayaan yang sangat bagus ada di bagian belakang, di bagian kiri, dan ini konsepnya adalah open space, di mana Bapak Ibu bisa lihat sendiri, untuk bagian meja makannya bisa ada 6 orang yang masuk ke dalam sini. Kalian bisa lihat juga masih ditambahkan dengan cermin lagi yang membuat kesannya jadi jauh lebih lega. Nah, kemudian di sini juga sudah lengkap dengan teman-teman mau masak, di sini juga udah bisa. Ada kabinet di atas dan di bawah, masih menggunakan warna kayu yang mewah seperti ini. Dan di sini semua sudah ada kabinet untuk mereka mau taruh piring, gelas, semua sudah bisa di sini. Di sini juga bisa kalian taruh untuk kulkas, oven, ya. Masih ada kabinet tambahan lagi di sini. Dan ini sudah ada kamar ART-nya. Kamar ART-nya nggak gitu besar, tapi pas aja lah untuk masuk ke dalam sini. Dan dia juga sudah ada kamar mandi luarnya sendiri. Kemudian di sini itu ada 4 unit ya Bapak Ibu ya. Di bagian bawah sebenarnya ini adalah ruangan tamu. Tapi menurutku luasnya itu udah luasan kayak master bedroom. Dimana ini bisa menjadi keunggulan buat Bapak Ibu yang sudah cukup senior atau sudah cukup tua, yang kadang-kadang sudah susah untuk naik ke atas ke lantai 2. Makanya teman-teman butuh satu ruangan yang cukup besar di lantai bawah. Biasanya kalau usia-usia udah 60, 70 tahun mungkin sudah lebih susah naik tangga. Lebih baik teman-teman ganti ruangannya menjadi ruangan master bedroomnya yang ada di sini, karena luasannya menurutku sudah cukup besar. Nah teman-teman bisa lihat ya, masih menggunakan SPC yang menurutku ini zaman-zaman sekarang rumah itu harus pakai kayu-kayu motif seperti ini, karena kesan elegannya itu bakal dapat banget. Nah untuk bagian ceilingnya teman-teman udah bisa lihat ada indirect lighting dan ada 4 spotlight di bagian tengahnya. Dan yang paling penting ini juga ada jendela sendiri yang bisa langsung menghadap mobil-mobilnya Bapak Ibu. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini cukup untuk 2 orang. Di bagian sudah ada backdrop juga, yang di bawahnya yang aku suka lagi ada kayu-kayu old money seperti ini. Nah ini juga cocok banget buat teman-teman yang mau pensiunan di rumah seperti ini, karena semuanya tuh lengkap. Kalian bisa tinggal di lantai 1, dekat dengan danau, udaranya sejuk dan luar biasa. Ini keren banget. Di bagian sini sudah ada toilet untuk tamu dan juga kamar yang ada di sebelahnya sini. Ini dipakai menggunakan space yang ada di bawah tangga. Dan teman-teman kalian bisa lihat sendiri di bagian bawahnya ini kita turun 2 kali. Nah, kenapa dia turun? Dia memaksimalkan space. Jadi ketika kalian turun, kalian bisa lihat sendiri, kalian masih ada cukup ketinggian dan ini menjadi kamar mandi yang cukup nyaman. Walaupun ini sebenarnya di bawah tangga ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada penurunan yang menurutku menjadi poin plus banget yang diperhatikan dari desain arsitekturnya ini. Nah, kemudian kalian bisa lihat sendiri untuk bagian lantai 2-nya. Di sini udah ada backdrop yang kayu old money banget seperti ini, kayak kayu jati. Terus untuk pegangannya sudah menggunakan kayu yang seperti ini. Di bawahnya sudah ada tempered glass yang bisa membuat kesan mewahnya itu tambah. Ini lihat ya Bapak ya, cakep banget. Di bagian tangga itu juga sudah ada jendela yang tingginya sampai ke atas untuk menambah pencahayaan supaya bagian-bagian hidden spot seperti ini itu ada pencahayaan yang bagus dari luarnya. Di sini juga ada mainan juga, figura yang cukup besar dilapisin dengan elemen gold yang memberikan kesan yang mewah. Nah, di lantai 2-nya kita akan disambut dengan 3 kamar. Yang pertama adalah kamar anak yang menurutku cukup compact. Dibuat modelnya mezanin seperti ini, dia memaksimalkan space yang sebenarnya kecil tapi kerasa kelihatan besar sekali. Bapak Ibu bisa lihat anak-anak kalian itu bisa belajar di bawahnya, dan nanti kalau sudah waktunya mereka tidur, mereka itu bakal masuk ke dalam tangga kecil seperti ini untuk akses ke dalam kamarnya mereka. Jujur sebenarnya ruangan seperti ini tuh sekarang sangat-sangat diminati. Anak-anak kecil suka ada experience tersendiri ketika mereka menaiki tangga, mereka tidur di sini, itu ada experience tersendiri, dan setiap tangganya dimanfaatkan untuk taruh barang mainan atau baju. Karena kalian tahu sendiri ya, biasa anak kecil itu membutuhkan banyak space untuk ditaruh, mulai dari barang-barangnya, mulai dari baju-baju lucunya. Di sana udah ada lemarinya yang sudah full glasses dan ada pencahayaan yang bisa langsung menghadap keluar. Ini keren sih. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa lihat sendiri kamar dari anak yang sudah remaja. Kali ini konsepnya lebih kelihatan lega karena mungkin sudah remaja ya, butuh tempat space yang agak lebih besar. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, dari satu kamar ini dia punya 2 pencahayaan. Satu yang menghadap keluar, satu lagi yang menghadap ke taman yang sudah kita buat di lantai bawah. Di sini akan dibikinin void yang cukup besar, dan kemudian teman-teman akan merasakan leganya kamar ini karena dihimpit dengan 2 jendela. Pencahayaannya bagus banget. Dapat satu kasur yang luasnya kurang lebih 120 x 200, ditambah 1 tempat lagi untuk mereka belajar, bekerja,
Semua ada di sini dan ada satu lagi lemari yang mereka bisa manfaatkan untuk taruh-taruh baju. Ini compact tapi keren banget. Di bagian sini juga dipakai wallpaper yang menurutku wallpapernya ini tuh keren karena modelnya apa? Melengkung seperti ini. Jadi kesan luasnya jadi jauh lebih dapat. Makanya Art Deco ini sebenarnya dipakai di zaman-zaman dulu untuk memperlihatkan kemewahan, untuk menaikkan status sosialnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke dalam master bedroomnya. Ini yang menurutku paling penting. Tapi sebelum itu, kita akan masuk dulu ke dalam toilet kedua anaknya. Toiletnya itu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi cukup karena sudah masuk toilet autonya dan kalian masih bisa dapat apa? Wastafel yang terpisah. Jadi ini sebenarnya sudah cukup banget buat teman-teman yang punya anak-anak kecil untuk mandi di sini. Ruang komunalnya pun juga sebenarnya cukup besar ya. Ini kurang lebih sekitar 1 meteran. Jadi kalau kalian mau mandikan anak atau mau ART-nya membantu, ini sangat lega. Nah, yang terakhir adalah di master bedroomnya. Master bedroom ini menurutku yang paling mewah, paling keren karena dia sudah ada pemandangan yang langsung view-nya itu danau, ditambah ada balkon sendiri, ditambah ada private bedroomnya. Aku suka banget dengan interior di dalamnya sini yang menggunakan kayu ini nih, kayu jati old money banget. Dan kalian lihat untuk toiletnya sudah cukup luas dengan material-material yang mahal. Kalian bisa lihat sendiri, ini sudah standar kamar mandi bintang 5 yang menggunakan ornamen-ornamen kayu juga. Di sini teman-teman juga bisa lihat sudah dapat kasur yang muat untuk 2 orang, 1 TV besar, 1 nakas di dalamnya, dan tempat untuk kalian bekerja ataupun berdandan. Ini menurutku paling penting karena ketika kalian sudah punya istri, butuh tempat space yang agak besar supaya kalian bisa melakukan dandan itu. Terus habis itu nakasnya juga sudah cukup besar. Jadi kalian itu akan sangat nyaman untuk tinggal di sini. Dan ini ada balkon tersendiri yang langsung akses ke danau tersebut. Ini jadi spot yang paling penting. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu rumah yang paling aku suka selama aku keliling project-project developer. Karena satu-satunya yang bisa kelihatan danau seperti ini di balkonnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, betapa nyamannya kalian itu bisa healing, bisa sambil baca buku di sore-sore hari, sambil ngeliatin danau, dan biasanya akan ada gondola-gondola yang jalan-jalan melintasi danau tersebut. Jadi kelihatannya ini syahdu banget ya. Dan ini juga sebenarnya cocok banget buat teman-teman yang suka barbekyuan atau party sama teman-teman. Kalian bisa masih panggang-panggangan di sini, terus habis itu kalian ajak teman-teman nongkrong di sini sambil makan-makan sambil barbekyuan. Seru banget ini. Nah, bagi Bapak Ibu, rumah ini tuh menjadi menarik karena apa? Karena rumah ini sudah free PPN. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, nggak banyak developer yang bisa free PPN. Kenapa? Karena unitnya itu harus sudah jadi dulu. Nah, ini unitnya sudah siap huni. Jadi developer itu bangun duluan sebelum kalian itu bayar DP. Jadi di dunia developer, nggak banyak developer yang mampu melakukan hal itu. Kenapa? Dia rugi. Biasanya dia nggak kuat dari segi capitalnya. Mereka biasanya dibantu dengan DP yang kalian masukkan, kemudian baru mulai progres pembangunan. Jadi DP memakan waktu 1 tahun, kemudian pembangunan melakukan 1 tahun lagi, tapi kalian sudah bayar KPR di waktu DP itu selesai, padahal kalian belum bisa huni. Nah, keunggulan dari rumah-rumah siap huni adalah kalian tidak perlu melakukan perpanjangan kontrak atau sewa lagi. Nggak sedikit loh Bapak Ibu yang harusnya dia itu bisa langsung menghuni ketika KPR. Mereka terpaksa harus melakukan double payment. Dia tetap harus mempertahankan pembayarannya di rumah yang sebelumnya karena rumahnya mungkin sewa. Kemudian dia harus ditambah lagi biaya ketika mereka mencicil propertinya itu walaupun padahal mereka belum bisa menempatkan propertinya itu. Dan double payment ini sangat tidak nyaman bagi sebagian orang. Makanya ini menurutku sangat-sangat menarik. Kalian bisa langsung pindah koper dan kalian bisa langsung memberhentikan rumah yang kalian sewa sebelumnya dan pindah langsung ke rumah pertamanya kalian di sini. Rumah free PPN siap huni ini hanya bisa dilakukan oleh beberapa developer dan salah satunya adalah Agung Podomoro ini yang memberikan keringanan bagi Bapak Ibu. Dan teman-teman yang nonton video ini, Juni sudah bisa siap untuk dipakai. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalian datang, kalian coba lihat show unitnya, kalian rasakan sendiri tinggal di perumahan yang memiliki 5 elemen penting ini. Segera datang dan kunjungi show unit mulai dari sekarang sebelum kehabisan atau sebelum program PPN-nya dihapus oleh pemerintah. Thank you for watching dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!